Mari kita berdiri semua, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita imani dan kita aminkan. Haleluya. Satu dua ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang ibunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah merayakan Natal pada waktu Desember yang lalu. Ya, minggu ini kita juga akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Haleluya. Dan itu semua adalah rangkaian dari karya penyelamatan Allah Bapa kepada kita manusia ciptaannya yang termulia. Kalau ciptaan Tuhan yang lain seperti hewan, terang, gelap, bumi, matahari, bulan, itu diciptakan hanya dengan perkataan, firman. Tetapi kita manusia diciptakan dengan tangannya sendiri. Haleluya. Kita dirajut dengan tangan Allah. Dan bukan hanya dirajut dengan tangan Allah, Allah juga menembuskan nafasnya menjadi roh kita, sehingga kita hidup. Haleluya. Tetapi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka ciptaan Allah yang termulia itu menjadi kotor, menjadi tidak layak. Allah yang Maha Kudus, ciptaannya yang waktu itu kudus, sekarang sudah kotor, sudah najis dengan dosa. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ini, kepada kita, maka Allah merancang karya penyelamatan untuk kita. Haleluya. Yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Karena Allah tidak pernah membatalkan hukumnya, Allah juga tidak pernah melanggar hukumnya. Dan di dalam hukum Allah harus ada korban sembelihan darah tercurah untuk penebusan dosa. Dan anaknya yang tunggallah yang diutusnya untuk menjadi korban sembelihan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Itu kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, kematian Yesus Kristus harus kita rayakan dengan sukacita. Saya sering sedih melihat orang-orang Kristen banyak merayakan hari kematian Yesus Kristus di kuburan, sehingga akhirnya di kuburan banyak yang jadi salah, karena akhirnya bercakap-cakap dengan Allah, dengan roh yang sudah mati. Bukan seperti itu caranya Bapak Ibu jemaat Tuhan merayakan kematian Kristus. Merayakan kematian Kristus adalah dengan sukacita, dengan perasaan syukur. Haleluya. Haleluya. Dan dengan menerima darah Yesus. Karena Yesus mati bukan supaya kita bisa ke kuburan. Yesus mati supaya kita bisa hidup. Haleluya. Haleluya. Kita rayakan dengan sukacita. Nanti hari Jumat minggu ini kita akan ada ibadah perayaan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari Jumat ini
Jam 10 pagi kita hanya mengadakan satu kali ibadah. Amin. Haleluya. Ada rangkaian penyelamatan Allah. Dari mulai kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan, kenaikan, sampai turunnya Roh Penolong itu yaitu Roh Kudus, itu adalah satu rangkaian yang lengkap dan itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Amin. Perjanjian Lama sudah menubuatkan tentang Yesus dan digenapi oleh Yesus. Nubuatan-nubuatan di firman Tuhan digenapi di dalam Yesus Kristus. Itu kenapa firman Tuhan kita ini adalah firman Tuhan yang sesungguhnya. Katakan haleluya. Firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan. Ada orang berkata bahwa firman Tuhan yang di Alkitab ini ditulis oleh manusia. Ya, ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan oleh Tuhan. Tuhan yang suruh apa mau ditulis. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus menyiapkan tempat kita di surga yang kekal. Roh Kudus turun. Itu sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya dan tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi beribu-ribu tahun kemudian. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi Bapak Ibu cuma Tuhan, jangan pernah ragukan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Karena semua nubuatan, ada yang pernah bertanya kepada kami, apa buktinya firman Tuhan itu benar? Kami hanya berkata, semua nubuatan di dalam firman Tuhan pasti digenapi, sudah digenapi, pasti digenapi. Haleluya. Haleluya. Itu bukti bahwa firman Tuhan ini dari Tuhan. Karena nubuatannya beribu-ribu tahun sebelumnya dan digenapi beribu-ribu tahun sesudahnya. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya mau kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Yuk 1, 2 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba buah. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Katakan amin. Yuk masuk ke ayat 1. Bapak Ibu cuma Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini adalah nubuatan. Karena dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang. Berarti pada waktu Tuhan menyuruh ini ditulis, itu belum datang, tapi akan datang. Kapan datangnya? Sekarang ini sudah terjadi masa yang sukar. Betul apa betul? Sekarang ini, tolong ayat 2. Sekarang ini semakin banyak manusia yang mencintai dirinya sendiri, mencintai harga dirinya, sehingga gara-gara jambar sedikit saja diadab bisa berantem karena harga diri. Menjadi hamba uang, menyombongkan diri, membual, memfitnah,
agama. Bukankah hal-hal ini sudah digenapi sekarang, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Bukan hanya kita lihat orang semakin mencintai dirinya sendiri, bukan hanya kita lihat orang lebih suka berkhianat, orang lebih suka menjelekkan orang lain, lebih suka menggosipkan orang lain. Ini sudah makanan sehari-hari di lingkungan kita di rumah, betul? Setiap lingkungan ini sudah ada. Tetapi saya mau menggarisbawahi, tidak memperdulikan agama. Kalau mau minta Bapak Ibu Jemaat Tuhan, koreksi saya kalau salah, ya. Kalau di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju seperti Singapura, di KTP-nya tidak ada agama. Tapi di Indonesia, di KTP-nya ada agama nggak? Ada. Kalau di KTP saya, agamanya agama Kristen. Semua orang Kristen tahu nggak agamanya agama Kristen? Betul. Lentongan tahu agamanya agama Kristen? Tahu ya? Tapi beneran jadi orang Kristen ya? Karena banyak orang Kristen tidak pernah ibadah lagi. Banyak orang Kristen hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemabukan, hidup di dalam perzinahan. Apakah seperti itu orang Kristen? Tidak pernah berdoa, tidak terhubung dengan Tuhan. Apakah itu orang Kristen? Kalau cuma agama yang tercantum di KTP, itu namanya tidak memperdulikan agama. Dan ini sudah terjadi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ayat 3, tolong. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik. Itu sudah kita lihat sehari-hari dalam kehidupan orang-orang sekarang ini. Ayat 4. Suka menyianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu kenapa kelompok tua banyak dipenuhi oleh orang Kristen. Diskotik, karaoke, klub-klub malam dipenuhi oleh orang Kristen. Tempat pelacuran dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Bahkan pelacurnya sendiri pun banyak orang Kristen. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Haleluya. Di dalam ibadah ada kekuatan. Ibadah yang dimaksud di sini bukan hanya ibadah di gereja, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita berdoa di rumah itu ibadah. Kita membimbing anak kita supaya ikut Tuhan itu ibadah. Kita memberi bantuan kepada yang membutuhkan itu ibadah. Dan ada kekuatan di dalam ibadah itu. Tetapi banyak orang melakukan ibadah tapi dia tidak mengakui, tidak percaya akan kekuatannya. Dan ini sudah digenapi. Ini dinubuatkan 2000 tahun yang lalu dan digenapkan 2000 tahun kemudian. Sekarang ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada begitu banyak, terutama menggunakan media sosial, mengemukakan banyak dalil-dalil, ayat-ayat, alasan-alasan supaya kita tidak mengakui lagi bahwa firman Tuhan adalah dari Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu hanya tulisan manusia, tulisan Paulus. Ini memang ditulis oleh Paulus kepada Timotius.
Tapi apa yang dia tulis itu adalah dari Tuhan. Makanya disebut firman Tuhan. Katakan amin. Ini kembali membuktikan bahwa firman Tuhan kita ini adalah firman Tuhan yang benar-benar suara Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti dikatakan tadi, menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Begitu juga dengan orang Kristen sekarang ini kebanyakan terhadap firman Tuhan. Ada satu perbuatan lagi yang sedang digenapi sekarang ini, bukan akan lagi tapi sudah dan sedang digenapi. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kembali ke ayat 3. Bukankah ini sudah digenapi sekarang, walaupun ini nubuatan ditulis 2000 tahun yang lalu? Waktu itu belum, karena dikatakan karena akan datang waktunya. Pada waktu ini dituliskan firman Tuhan ini, belum datang waktunya. Tetapi sekarang sudah datang waktunya, di mana banyak orang Kristen tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka hanya mau menerima firman Tuhan yang menyenangkan telinganya saja. Kalau firman itu berisi teguran untuk dia, kalau firman Tuhan itu berisi tentang kewajiban untuk dia, dia tidak mau dengar. Kami pernah diundang untuk berkhotbah di salah satu umuan untuk acara Natal. Dan kami katakan, puji Tuhan, kami siap. Dan panitia mengatakan, tapi amal pendeta harus yang lucu-lucu ya. Karena umuan kami jemaatnya suka yang lucu-lucu. Kalau nggak lucu-lucu, ngantuk orang itu. Kalau nggak lucu-lucu, pulang satu-satu itu nanti. Saya katakan sama panitia, saya tidak tahu apakah nanti khotbah saya lucu atau tidak. Yang saya tahu adalah apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, pasti saya sampaikan. Dan akhirnya saya nggak jadi diundang. Nggak jadi Pak Pendeta. Sudah sama yang lain. Puji Tuhan saya katakan. Kami juga pernah diundang melayani firman Tuhan di satu organisasi kemahasiswaan yang cukup besar di Medan ini. Dalam satu ibadah mereka, kami memberitakan firman. Apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, dan apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya tidak diundang lagi ke ibadah mereka. Karena mereka katakan, siapa pendeta itu? Murid kami kok baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang nggak mau lagi dengar pengajaran yang sebenarnya akan firman Tuhan sekarang ini. Mereka mau ini. Bukan hanya orang yang menyampaikan mereka pilih, tetapi apa yang disampaikan pun mereka yang pilih. Bukan Tuhan lagi yang pilih. Dan itu sudah dibuatkan 2000 tahun yang lalu, dan sekarang sudah digenapi. Ayat 4 belum. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka
jemaat Tuhan, neraka belum grand opening. Tahu grand opening? Nerakanya belum buka. Penghuni neraka nanti yang pertama kali itu iblis. Pada waktu mau masuk 1000 tahun damai, iblis dan malaikat-malaikatnya dirantai di Hades. Di alam maut, tapi belum ke neraka. Di jurang yang begitu kan, dirantai. Sesudah 1000 tahun damai, rantai mereka dilepaskan sesaat. Mereka membuat banyak kehancuran. Dan kemudian Yesus Kristus datang dan mencampakkan iblis, malaikat-malaikat iblis, dan orang-orang yang mati di luar Tuhan ke neraka. Baru pada saat itu ada penghuni neraka. Sudah sekarang sudah berapa belum? Belum. Baru cuma Allah dan malaikat-malaikatnya isinya. Karena orang yang mati di dalam Tuhan belum masuk surga, masih di Firdaus. Haleluya. Menunggu perkawinan anak domba Allah di surga. Jadi sekarang ini hanya Allah dan malaikat-malaikatnya yang ada di surga. Tapi bahkan yang memberikan kesaksian palsu. Sampai sekarang saya masih melihat aja ada 1-2 kesaksian seperti itu. Saya mati, saya dibawa Tuhan ke surga. Saya lihat si Anu, saya dibawa Tuhan lagi ke neraka. Saya di sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangankan dari surga ke neraka, dari Hades ke Firdaus pun tidak ada yang bisa menyeberang. Tetapi banyak orang yang suka dengan kesaksian-kesaksian dongeng itu. Mereka menutup telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini juga sudah digenapi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa firman Tuhan kita adalah benar-benar dari Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Lantas kalau kita sudah melihat bukti nyata bahwa firman Tuhan ini adalah dari Tuhan benar-benar, kenapa kita juga masih belum percaya dengan firman Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen di luar sana, saya tidak tahu di sini, yang tahu Tuhan dan masing-masing. Ada begitu banyak orang Kristen sekarang ini tidak percaya dengan firman Tuhan. Padahal di depan mata mereka sudah terpampang bukti yang begitu nyata bahwa firman Tuhan ini memang benar-benar dari Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan ini, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan ini, mengimani firman Tuhan ini, dan menghidupi firman Tuhan ini dalam hidup kita, maka ada Allah dalam hidup kita. Katakan haleluya. Orang yang tidak melakukan dan menghidupi firman Tuhan itu hanya karena satu alasan saja, bahwa mereka tidak percaya firman Tuhan. Banyak orang merangkai alasan kenapa dia tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi dia sedang membohongi dirinya sendiri. Kalau ada orang tidak taat kepada firman Tuhan, itu hanya karena satu alasan, itu karena dia tidak percaya dengan firman Tuhan, dan itu berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena firman adalah Allah. Di dalam Roma 1 ayat 16
ayat 16, 1-2 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang sementara banyak orang Kristen tidak percaya kepada firman. Itu berarti tidak percaya kepada Allah. Dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh adalah mengimani dan menghidupi firman Tuhan itu. Katakan haleluya. Karena kalau cuma percaya ada Allah, iblis pun percaya ada Allah. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan, iblis pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan iblis sudah bertemu dan bahkan lama hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Bagaimana mungkin dia tidak percaya? Dia sudah lama hidup, dia sudah lama melayani Allah. Tetapi dia tidak mengimani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena mengimani Allah itu berarti mengimani firman Tuhan. Mengimani firman Tuhan itu berarti taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Kalau ada orang tidak taat kepada firman Tuhan, itu karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Sehingga berarti dia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Orang yang sulit memberi itu orang yang tidak percaya firman Tuhan yang mengatakan berilah, maka engkau akan diberi satu takaran yang diucapkan, yang dipadatkan sampai tumpah-tumpah. Dia tidak percaya, makanya dia sulit memberi. Suami yang tidak mengasihi istri dengan tulus, itu karena si suami tidak percaya akan firman Tuhan yang mengatakan suami-suami kasihlah istrimu. Tidak percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa si suami dan si istri sudah menjadi satu daging. Sehingga tidak mungkin si suami menyakiti dirinya sendiri. Tidak percaya firman. Orang yang hidup dalam perzinahan, dalam ketidakkudusan, itu karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah kudus. Sehingga dia masih berpikir dia yang tidak kudus, yang tetap hidup dalam perzinahan, yang tetap hidup di dalam ketidakkudusan, bisa ketemu dengan Allah di doanya. Kalau kita tidak taat kepada firman, itu karena kita tidak percaya kepada firman. Kalau kita tidak percaya kepada firman, itu berarti kita tidak percaya kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Yuk kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama. Yuk 1-2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Katakan amin. Itulah iman. Saya belum pernah lihat surga.
saya pun sudah ada di surga. Haleluya. Itulah iman. Anak kami baru umur 21 tahun. Tapi kami tahu pasti sampai dia kakek-kakek nanti pun masa depannya tetap cerah. Itulah iman. Amin. Haleluya. Iman. Kita percaya. Gampang orang berpikir iman itu hanya untuk berkat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang berpikir bahwa iman itu berarti ya kalau sakit iman sudah sembuh, kalau kekurangan iman sudah dicukupkan. Ya, itu bagian dari iman. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, ya, tadi 11 ayat ke-6. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Supaya kita jangan salah berpikir tentang iman. Iman itu bukan cuma mengimani berkat, mengimani pertolongan, mengimani keajaiban. Yuk kita baca 1, 2 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Iman kita pertama kali adalah bahwa Allah ada. Banyak orang berpikir Allah tidak ada, makanya tidak takut lagi dia dengan Allah. Ada orang yang sedang menumpuk murka Allah karena dia tidak percaya Allah itu ada, walaupun dia sudah Kristen puluhan tahun. Banyak yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Karena kalau dia percaya bahwa Allah itu ada, maka dia juga pasti percaya dong bahwa murka Allah itu ada, kasih Allah itu ada. Maka dia akan takut dengan murka Allah dan mencari kasih Allah. Itulah iman. Haleluya. Itu kenapa dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin menerima keselamatan itu tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Haleluya. Pada saat kita masuk ke dalam doa kita sedang berpaling kepada Allah. Kita sedang memandang Allah. Bagaimana kita berpaling, memandang dan berharap kepada Allah, sementara kita tidak percaya bahwa Allah ada. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, kita pasti taat terhadap firman Allah, karena firman adalah Allah. Jadi banyak orang sedang membohongi diri sendiri, sedang memberikan istilahnya ya, sedang memberikan KTBLC kepada diri sendiri. Saya percaya Allah ada. Tuhan tolong berkati saya. Tapi dia tidak mau taat kepada firman Allah, bahwa firman Allah adalah Allah. Dia tidak taat karena dia tidak percaya firman Allah. Itu berarti dia tidak percaya Allah ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami sudah katakan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini bahwa saya dan istri sudah memutuskan pada waktu ditakdirkan menjadi gembala, kami sudah memutuskan untuk full time. Kami tidak memiliki bisnis lain apapun sampai sekarang, sampai nanti. Murni hanya hidup dari ayatan Tuhan.
Itu masing-masingnya. Karena yang kami penuhi bukan hanya kebutuhan saya, istri, dan anak saja, tapi juga kebutuhan gereja juga harus kami penuhi. Listrik harus dibayar di rumah di sini. Uang kos anak, makan kami. Biaya pendidikan anak, karena kami belum selesai kuliahnya. Semua harus kami penuhi hanya dari ayat Tuhan saja. Tetapi kami percaya bahwa Allah ada. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah ada. Itu kenapa kami taat terhadap firman Allah. Karena kami tahu kami harus berpaling kepada Allah untuk meminta pemeliharaan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tuhan cukupkan kok sampai sekarang. Amin. Haleluya. Kemarin kita merombak ini, bikin wallpaper, rombak sound system. Kalau saya tidak salah habis sekitar hampir 100 juta mungkin ya, 90 juta lebih. Tuhan cukupkan kok. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita berdoa untuk AC. Tuhan cukupkan kok. Tuhan gerakkan tangan-tangan yang menopang. Ada 5 jemaat Tuhan yang Tuhan gerakkan untuk membeli 5 AC. Itu terjadi karena kita percaya Allah itu ada, sehingga kita hidup taat kepada firman Tuhan, sehingga kita layak untuk berpaling dan meminta pertolongan itu daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat ini, plafon kita berapa hari yang lalu roboh ya, roboh, dan untuk perbaikannya dan untuk memaku plafon yang ini yang lain itu butuh berapa? Itu Pak Amang Pak Ika yang tahu ya. Kalau nggak salah berapa? 1, berapa? 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Kemudian kita juga mau mengganti pintu ini dan pintu belakang karena sudah dimakan layak pintu belakang dengan pintu kaca. Sementara bukan mengganti gini saja, karena ini harus dibuat tembok lagi, karena supaya pintunya jangan kelebaran. Perkiraan kasar kami, ya bisa lebih, bisa saja kurang. Itu sekitar 20 juta depan dan belakang. Belum lagi kita berencana menambah AC, 2 di belakang, 1 di depan. Yang 2 di belakang itu seperti ini, dan yang di depan itu yang berdiri supaya dingin. Itu kalau saya tidak salah sekitar 27 juta, 26 juta. Total berapa ya? Total berapa? 20, 45, 47,5, sekitar 50 juta. Kok nekat? Karena kami percaya Allah itu ada, katakan amin. Kalau kita tidak percaya Allah itu ada, mengimpikan 50 juta pun kita tidak berani, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami tahu itu besar. Kami setiap hari berdoa, Tuhan pasti juga. Haleluya. Haleluya. Dan puji Tuhan, beberapa hari yang lalu ada 3 jemaat Tuhan yang digerakkan Tuhan dan sudah memberikan ke kami uang sekitar 11 juta. 11 juta. Cukup belum? Tapi Tuhan pasti cukupkan. Haleluya. Haleluya. Kemudian bagi Tuhan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi
Tuhan tanpa terapi. Tuhan menyelamatkan kami dari pengeluaran 280 juta yang memang sebenarnya kami tidak punya uang sebanyak itu. Kurang ajaib apa Tuhan bagi orang-orang yang memang benar-benar percaya bahwa Allah itu ada. Katakan amin. Yang menyatakan bahwa Allah itu ada dengan taat kepada Allah. Katakan amin. Haleluya. Jangan bohongi diri kita setiap hari. Ada orang berusaha membohongi Tuhan, padahal dia hanya membohongi dirinya sendiri. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ayat yang keempat di Ibrani 11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iman akan membuat kita menjadi taat. Katakan haleluya. Tanpa ketaatan itu hanya iman ecek-ecek. Iman abal-abal yang tidak akan pernah diperhitungkan Tuhan. Karena tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah, itu kata firman Tuhan. Kita lihat kembali di dalam ayatnya yang ke-7. Ya kita baca sama-sama. Ini satu yang luar biasa bagi saya. Dan ini menjadi inspirasi bagi saya dari sejak lama. 1, 2 ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Katakan amin. Karena iman Nuh taat. Firman Tuhan kepada Nuh apa? Bangun bahtera, gedenya minta ampun, bukan kayak Solu atau Sampan di Danau Toba ya. Nanti searching di Google seberapa besar ukuran daripada bahtera Nuh. Besar sekali. Itu kenapa Nuh butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kapal itu berdasarkan firman Tuhan. Orang lain mengecek dia. Oh, bangun bahtera sebesar itu, kita pun kan bukan di laut. Jangan gila dong. Gara-gara taat sama firman Tuhan, jangan sampai gila dong, kata orang kepada Nuh. Tetapi Nuh tidak pernah mempertanyakan firman itu. Iya Tuhan, untuk apa yang Tuhan bahtera ini? Hujan pun tidak ada, laut pun jauh. Kayak mana aku menanamkan bahtera ini nanti ke laut? Nuh tidak pernah bertanya itu. Karena dia imani Allah itu ada, sehingga dia taat kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, ya kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Katakan amin. Abraham mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkan negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bapa dari bangsa yang besar. Apakah Abraham nanya, negerinya di mana Tuhan? Apa nama negerinya? Berapa kilometer dari sini? Google Map-nya udah masuk belum? Google Map Tuhan enggak, Abraham enggak nanya. Bahkan dikatakan dengan tidak mengetahui tempat yang dia akan tuju, hanya karena mendengar firman Tuhan, dia berangkat. Itulah iman. Dan iman selalu menuntun kepada
ketaatan akan firman Tuhan. Dan ketaatan akan firman Tuhan akan menuntun kepada berkat yang besar. Katakan amin. Siapa di sini yang ingin berkat Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Pertanyaannya, apakah engkau mengimani bahwa Allah ada? Kalau ada yang mengatakan saya mengimani Allah itu ada, apakah engkau percaya akan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan? Karena kalau tidak, maka perkataanmu yang mengatakan kalau aku percaya bahwa Allah ada, itu hanya bohong-bohongan kepada dirimu sendiri. Kita harus mengimani Allah itu ada. Sehingga berarti kita mengimani firman Tuhan. Karena firman adalah Allah. Katakan amin. Dan mengimani firman Tuhan itu berarti kita taat kepada firman Tuhan. Taat. Sama seperti Nuh, sama seperti Abraham, sama seperti Henok, sama seperti Habel. Mereka taat karena iman mereka. Dan baru sesudah itu Tuhan hantarkan berkat itu. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang sedang memiliki pokok doa untuk dijawab Tuhan? Yang sedang sakit mungkin, dan ingin Tuhan pulihkan mungkin, angkat tangan. Bagi yang mengangkat tangan, engkau tahu apa yang mau dilakukan. Amin. Imani firman Tuhan, karena firman adalah Allah, dan taat kepada firman Tuhan. Maka berkat itu pasti datang. Pasti. Tidak ada mudah-mudahan bagi anak Tuhan. Amin. Haleluya. Karena dikatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak mengimani Kristus. Karena orang yang mengimani Kristus, mengimani Allah, itu berarti mengimani firman Allah. Itu berarti dia hidup taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Dia menghidupi firman Tuhan itu dalam hidupnya. Sebentar kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ambil keputusan pada saat ini untuk mengimani Allah. Haleluya. Iya, aku kan orang Kristen. Masa aku gak mengimani Allah? Ada. Kalau kita mengimani Allah ada, berarti kita percaya dan mengimani firman Allah. Katakan haleluya. Dan kalau kita mengimani dan percaya akan firman Allah, berarti kita pasti menghidupi firman ini dalam hidup kita. Kita taat kepada firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau taat Tuhan. Karena aku imani Allah ada. Haleluya. Jangan fokuskan diri kita, jangan fokuskan doa kita, jangan fokuskan hidup kita hanya untuk berkat-berkat. Berkat itu adalah akibat daripada iman kita. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Dan kami mudah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan dengan iman, dengan komitmen, aku mau hidup di firman Tuhan dalam